Yang dia lihat begitu dia masuk, dia ngeliat ada lingkaran kayak persembahan gitulah. Dan di lingkaran itu ada simbol aneh-aneh yang dia nggak pernah tahu nih simbol apaan. Ada orang mondar-mandir di sekeliling villa dan kebun teh. Mereka semuanya pakai jubah warna hitam. Jadi dulunya memang ada ritual kayak pengorbanan gitu. Tapi itu dulu. Hari ini kita mau bawain satu cerita dari Dika. Terima kasih ya. Akhirnya ada yang ngirim cerita di email walaupun tulisannya tidak jelas. Tapi tidak apa-apa. Tim gue sudah rangkum ini menjadi cerita yang sangat solid. Jadi ceritanya ini adalah satu keluarga yang pengen liburan ke Lembang yang ada di Bandung. Yang kita tahu kan di Lembang itu kan kebun teh lah, kabut yang dingin, estetik banget lah. Pokoknya tempatnya tuh tempat yang instagramable banget gitu ya. Tapi siapa sangka tempat yang seindah itu untuk staycation atau liburan, justru di salah satu tempat penginapan mereka, di satu keluarga, mereka menemukan satu kejadian-kejadian aneh. Mulai dari lorong bawah tanah yang isinya ternyata tempat sekte pemujaan gitu-gituan. Udah gitu, salah satu anggota keluarga dari keluarga yang liburan ini tidur ngigo tapi ngucapin kalimat nggak jelas gitu lah. Pokoknya banyak banget kejadian-kejadian yang janggal yang ditemuin di villa ini. Penasaran gimana ceritanya? Seperti biasa siapin kopi, cemilan. Sini gue ceritain. Desember 2017 di Bandung adalah satu keluarga nih, mereka karena anak-anaknya lagi pada libur sekolah, liburan lah mereka satu keluarga. Ada bapaknya namanya Budi umurnya 45 tahun, ada ibunya bernama Mira umurnya 35 tahun, ada dua anak, Nadia umurnya 15 tahun dan satu lagi cowok namanya Dimas umurnya 9 tahun. Ini keluarga cemara banget nih, anak dua cowok cewek. Jadi berangkatlah satu keluarga ini dari pinggiran kota Bandung, berangkat ke Lembang. Bapaknya ini kerjanya di bank, terus yang ibunya ini adalah seorang guru. Karena dipikir situasinya pas, anak libur sekolah, kerjaan mereka juga lagi pada bisa cuti, makanya mereka mutusin untuk liburan. Di sepanjang perjalanan ya kayak kita biasanya ke Lembang, mungkin teman-temannya udah pernah ke sana, situasinya kan dingin, anginnya seger, banyak perkebunan teh. Bandung tidak hujan tuh nggak lengkap. Awalnya satu keluarga ini tujuannya sebenarnya keluar kota. Karena waktunya mepet, daripada nggak liburan sama sekali, akhirnya ya udahlah cari aja yang deket-deket Pak di mana gitu. Ketemulah mereka ke Lembang. Akhirnya mereka nginep di salah satu villa yang ada di Lembang. Dapatlah salah satu villa dari aplikasi online. Villanya bagus, view-nya oke, jauh dari perkampungan, lumayan terpencil, tapi view ke kebun tehnya tuh bagus. Gue sering banget nemu bangunan-bangunan Belanda di Bandung. Nah, bangunan villa ini tuh bangunannya vintage. Ada balkon ya kayak villa-villa pada umumnya. Cuman bentukannya tuh klasik banget. Masih pakai lantai yang kayu-kayu. Masih banyak ornamen-ornamen kayu gitulah. Jadi kerasa banget alaminya. Karena dirasa nih villa dengan segala macam fasilitasnya tadi dan juga harganya lumayan miring, ya udahlah. Akhirnya mereka satu keluarga sepakatlah untuk milih villa tersebut. Tapi ternyata yang nggak satu keluarga ini sadar, nih villa tuh udah lama nggak kepake, kosong. Setelah perjalanan 1 jam kurang lebih, sampailah mereka ke tempat yang mereka tuju. Di depan mereka sudah disambut dengan satu bangunan gapura besi gitu, tapi sudah kayak lama terbengkalai, udah karatan gitu. Terus di sana ada villa dengan 2 lantai. Bangunannya putih, catnya lumayan kusem, dan di sekeliling villa itu banyak pohon-pohon cemara. Nah, lu bayangin lah situasinya tuh ademnya kayak apa gitu. Sampailah mereka ke bangunan villa tersebut. Turunlah mereka dari mobil, nikmatin suasana segala macam. Pas mereka lagi lihat-lihat sekitaran bangunan, adalah datang satu bapak-bapak. Namanya adalah Pak Warjo. Pak Warjo ini rumahnya nggak jauh dari villa tersebut. Jadi kayak villa nih, habis itu kebunan teh, seberangnya gitu baru rumah dia. Nah, Pak Warjo inilah yang jadi juru kunci. Jadi dia yang dititipin pesen nama yang punya villa. Nanti kalau ada yang datang, kuncinya kasih aja. Sebagai orang baru, Pak Warjo ini orangnya tuh ramah gitu ya. Namanya ada orang baru disambut, Pak Warjo kayak orang-orang ramah yang ada di Bandung gitu lah. Logat bicaranya lembut, tutur katanya rapih gitu ya. Walaupun ada hal yang agak janggal. Jadi setiap Pak Warno nih ngobrol, dia kayak ngeliat ke belakang gitu. Kayak ngeliat ke villa ada sesuatu yang tersembunyi tapi kita nggak tahu apa. Nah, sebelum pamit, Pak Warjo ini bilang, "Ibu, Bapak, ini villa kalau hujan deres biasanya lampu suka mati. Sama air kadang-kadang suka mampet. Pokoknya nanti kalau di rumah ini ada kendala apapun, panggil saya aja." Setelah ketemu sama Pak Warjo, satu keluarga ini masuklah ke villa itu.
Pak Budi lah sebagai kepala keluarga ngecek dulu dia ke dalam. Yang lain bagi-bagi tugas karena nih villa lumayan terpencil ya. Jadi mereka satu keluarga udah nyiapin logistik. Udah kayak orang camp lah. Karena tempatnya terpencil, bawalah mereka logistik makanan dan segala macam untuk stok. Yang lain ditugasin tuh anak-anaknya, ambillah barang-barang yang ada di mobil, turunin semua. Udahnya barang-barang dimasukin semua, masuklah satu keluarga itu ke villa tersebut. Pertama kali mereka buka villa, mereka kaget banget nih villa walaupun vintage dan bangunannya udah lama tapi masih rapih dan masih bagus. Begitu mereka masuk, mereka disambut dengan satu ruang tengah gitu. Jadi di ruang tengah tuh kayak bangunan-bangunan Belanda gitu loh. Ada tempat buat pengapian gitu untuk ngehangatin badan. Sama ketika mereka jadi ruang tamu ke belakang, ada jendela-jendela yang tinggi gede banget terbuat dari kayu yang ngadep langsung ke kebun teh. Setelah itu, Mira langsunglah masuk ke dapur, nyiapin semua bahan makanan yang mereka bawa tadi. Udah gitu si bocil 2 tadi, kan ada 2 anak tuh. Nah dia kayak anak gadis pada umumnya lah, 15 tahun kan mereka lagi demen-demennya sosial media tuh. Dia kesana kemari di bagian villa tuh nyari spot untuk foto-foto. Si bocil nih, si Dimas 9 tahun ya dia laladan aja lah. Nah bapaknya tidur karena kecapean perjalanan tadi. Long story short, waktulah menunjukkan sholat maghrib. Di waktu-waktu maghrib, setelah sholat maghrib, mereka lah kumpul satu keluarga untuk makan. Situasinya enak banget. Makan liburan di villa. Udah gitu situasi waktu itu hujan. Jadi gak banyak sibuk dengan gadget dan yang lain-lain. Mereka fokus aja makan sambil dengerin hujan rintikan di atap. Suasananya memang dingin Lembang. Tapi karena suasana di villa itu satu keluarga begitu kan jadi hangat. Tapi yang gak mereka sadar sesuatu yang besar akan terjadi setelah ini. Hari pertama semuanya berjalan lancar aja. Udahnya dari malam ketemu pagi. Ya pagi di Lembang tuh kan banyak kabut gitu ya. Orang gak pagi aja banyak kabut apalagi pagi hari banget. Pagi-pagi suaminya udah bangun. Dia duduk santai di balkon. Si Mira nih dia ke dapur nyiapin makanan untuk sarapan. Sementara anak gadisnya si Nadia tadi dia minta izin sama ibunya nih, ibu aku boleh izin gak untuk keliling-keliling nyari tempat buat foto di sekitaran villa? Boleh. Kelilinglah dia di sekitaran villa. Pas Nadia keliling, sampailah dia di belakang villa. Di belakang villa dia nemulah satu ruangan bawah tanah, kayak tangga ke bawah gitu. Karena penasaran, masuklah dia ke bawah. Biasanya kan kalau lorong-lorong begitu tangga baru pintu. Sama ini juga begitu. Sampailah Nadia ke bawah, pas di bawah adalah pintu kekunci tapi nggak rapat gitu loh. Yang kalau lo dorong tuh ada celah buat dia ngeliat ke dalam gitu ya. Walaupun nggak kebuka dan ada celah ke belakang ke dalam, Nadia nggak lihat apa-apa karena di lorong kan gelap ya, nggak ada pencahayaan sama sekali. Yang dia ingat waktu itu dia nyium aroma yang aneh. Kayak semacam bau dupa gitu, kayak bau dupa yang ada tempat-tempat ibadah. Karena takut lah si Nadia. Balik lagi dia ke atas, kabur, lari dia. Tapi dia nggak berani untuk mikir yang macam-macam lah, karena ya udah lagi liburan juga. Takut campur penasaran, tapi dia nggak berani cerita sama mak bapaknya. Pas sudah siang, gantian si Mira. Si Mira tuh di dapur dia nemu satu botol, tapi udah lama gitu ya, kayak botol kaca udah lama gitu. Polos aja gitu, nggak ada labelnya. Pikir dia ini botol punya orang yang penyewa sebelumnya. Penasaran lah ibu satu ini. Dibuka tuh botol, pas dibuka dia nyium kayak bau anyir, kayak bau rempah-rempah campur darah gitu. Dan karena baunya gak enak langsung ditutup lah sama dia, balikin lagi ke tempat semulanya. Udahnya ditaruh di tempatnya lagi, tangan dia jadi gemeter. Waktu mulai menunjukkan sore. Di jam-jam sore ini villa tuh hujan lagi. Di situasi hujan, villa yang di tengah-tengah kebun teh gitu makin kerasa sepinya suasananya. Nah di situasi yang begitu, Dimas tiba-tiba dia sakit. Kayak demam, badannya menggigil, palanya pusing, mual. Terus udah gitu ditambah lagi mukanya makin lama makin pucet. Dicek lah sama mamanya, kamu kenapa nak? Pegang dahinya, bener. Ini bocah demam nih. Tapi yang bikin panik bukan cuma karena demamnya. Udah hanya demam, panas gitu, napasnya kayak tersenggal-enggal gitu. Panik lah si Mira ini. Anakku kenapa nih? Karena dia panik, ditenangin lah sama Pak Budi tadi. Karena Pak Budi mulai ngeliat kalau istrinya kayaknya lagi cemas banget nih. Sambil nenangin bininya dia bilang juga, ya udahlah nggak apa-apa lah ma, ini paling ini anak paling cuma masuk angin doang. Ya kayak bapak-bapak pada umumnya lah. Anak sakit, emaknya panik, bapaknya santai aja gitu. Nah, karena waktu udah sore, tutuplah semua jendela, semua pintu di villa itu. Kumpullah mereka di ruang tengah yang ada pengapian yang kubilang tadi. Makanlah mereka di sana sambil ngangetin badan. Malam itu, ini malam kedua berarti by the way. Kejadian anehnya tuh dimulai dari sini. Jadi pas di malam itu, di jam 2 malam, si anaknya yang namanya Dimas tadi, bocil 9 tahun, demam dia. Demam lagi kayak kemarin, tapi demam yang kali ini beda nih. Panasnya makin menjadi-jadi. Udah gitu, udah panas,
sesaknya dada nih tersenggal-senggal gitu napasnya, dia ngigo aneh-aneh. Karena masih Dimas ini udah biasa ngigo kalau tidur. Jadi ya menurut dia nggak apa-apa nih. Cuman yang bikin aneh, si Dimas ini ngigo suaranya lebih berat. Kayak bukan suara dia biasanya. Udah gitu yang diucapin sama dia kata-kata yang nggak jelas. Nah, pokoknya aneh lah yang diucapin sama si Dimas nih aneh banget. Panik lah si Mira, digoyangin si Dimas nih. Nak bangun nak. Goyang-goyangin terus tuh sama si Mira, tetap nggak bangun. Panik lah si Mira, panggil suaminya yang lagi tidur, dibangunin lah suaminya. Gak lama dari itu suaminya datang, ikut panik lah dia. Ini anaknya kenapa nih, anak gue kenapa nih? Udahnya nggak mau bangun, dia tuh masih terus ngucapin kalimat yang tadi tuh yang nggak jelas apa artinya. Akhirnya karena coba dibangunin sama bapaknya tetap nggak bangun-bangun, tapi masih gerak-gerak terus dan ngucapin kalimat yang nggak jelas tadi, diselimutin sama bapaknya, dipeluk lah sama bapaknya. Pelan-pelan mulai ngereda, dia mulai nggak gerak kemana-mana, tapi dari badannya mulai keluar kayak keringat-keringat dingin gitu. Barulah setelah itu Dimas bisa tidur lagi. Ini belum kejawab ya kejadian ini kenapa. Besok paginya lewat tuh malam itu, Nadia penasaran lagi dia. Dia penasaran sama tempat bawah tanah yang kemarin. Karena penasaran, kesana lagi dia, masuk lagi ke ruang bawah tanah itu, turun tangga, depan pintu, pas di depan pintu kaget lah dia. Kenapa dia kaget bang? Karena pintu yang seingat dia kemarin ini ditutup agak ngebuka dikit gitu, hari ini bener-bener kebuka. Terus bau-bau aneh yang kemarin, bau tanah lah, bau dupa segala macem, itu makin lama makin menyengat. Terlebih yang dia lihat begitu dia masuk, dia ngeliat ada lingkaran kayak persembahan gitulah. Dan di lingkaran itu ada simbol aneh-aneh yang dia nggak pernah tahu ini simbol apaan. Dan yang bikin makin aneh lagi, di lingkaran dan juga simbol aneh tadi ada lilin-lilin yang ini harusnya lilin belum lama nih. Ngeliat begitu takut lah dia, deg-degan lah dia, balik dia ke atas lari. Takutan, tapi dia gak teriak-teriak nggak. Dia lari balik lagi ke atas, langsung ke kamarnya. Pas di waktu dia lagi lari ke kamarnya, emaknya lah ngeliat. Dia anak gadis ngapa lari pagi-pagi. Mulailah si Mira nih ngerasa kalau ada yang nggak benar nih di villa ini. Karena runtutannya mulai aneh dari malam yang anaknya si Dimas demam lah. Si Nadia yang udah 2 hari ini tiap pagi begini terus nih. Dan dia nggak mau cerita tuh kenapa. Siang harinya Pak Warjo datang ke villa itu buat nganterin sayuran. Karena ngelihat pasnya ada Pak Warjo, Mira lah cerita sama Pak Warjo. Tadi malam ini ada kejadian yang aneh Pak Warjo. Anakku yang kecil nih demam nih, gue ngucapin kata-kata yang gak jelas. Belum sempet Pak Warjo jelasin atau ngejawab, datanglah si Nadia nih cerita lah apa yang dialami sama Nadia. Dia nemu ruang bawah tanah, dia ngelihat lingkaran yang ada simbol gak jelas, sampai bau-bau aneh yang bikin si Nadia ini takut. Nah denger itu Pak Warjo ngeliat ke sekeliling villa, nunduk habis itu dia. Sambil dia bilang kalau dulunya tempat ini adalah tempat untuk perkumpulan yang aneh. Nah, kenapa nggak bilang dari tadi kamu Pak Warjo? Dulunya di sini ada satu sekte gitu namanya sekte penghapusan dosa. Jadi dulunya memang ada ritual kayak pengorbanan gitu. Tapi itu dulu. Kalau menurut kesaksiannya Pak Warjo itu udah lama banget terjadinya dan sekarang udah nggak ada lagi. Tapi Pak Warjo juga bingung kenapa nih villa masih disewain. Udahnya dia ngasih tahu itu, dia cuman bilang setelah ini hati-hati, jangan sampai masuk lagi ke ruangan bawah tanah yang Nadia temuin tadi. Habis dia ngasih tahu itu, gelagatnya aneh ya Pak Warjo ini ya. Langsung aja cabut dia, pergi. Ngedengar cerita dari Pak Warjo tadi, Mira sama anaknya justru makin ngerasa kalau ini tempat jadi makin serem gitu ya. Padahal ketemu Pak Warjo ini kan bukan malam ya, tapi gara-gara udah denger semua cerita dari Pak Warjo tadi, suasananya hari itu dan seterusnya jadi makin mencekam dan makin aneh. Mulai dari dia dengerin suara orang jalan tapi nggak ada orangnya, tapi jam dinding yang ada di ruang tamu aneh. Karena jam itu berhenti di angka 3 lewat 10. Udah gitu setiap Mira lewat di pintu yang di belakang yang di dapur, yang ku bilang tadi setiap pintu itu ngebuka langsung kebun teh, dia selalu ngerasa merinding kalau lewat pintu itu. Malam kedua villa ini jadi makin terasa lebih panjang waktunya. Angin kencang banget. Dimas demam lagi nih bocil. Sama dia ngucapin ngigonya tuh ngucapin hal-hal yang gak jelas lagi. Cuman bedanya kalau sekarang kayak dia lagi ngucapin doa tapi gak tahu doa apa. Ngelihat itu Mira lah panik, dipegang lah dahinya. Wah bener nih demam nih bocil nih. Kasih tahu lagi dia sama suaminya, ini demamnya udah gak parah, udah gak jelas nih Pak gitu. Suaminya yang dari awal dia lumayan denial ya, gak percaya sama yang begitu-begituan. Akhirnya dia mulai ngerasa, ini bener nih ada yang gak beres nih. Akhirnya pergilah suaminya dari situ, dia mulai berdoa sendiri. Di luar kamar, jadi posisi mereka nih suami istri sama si Dimas ini di kamar.
Terus si posisinya Nadia ini di kamar yang berbeda. Nah di luar kamar itu kedengar suara pintu kayak ngebuka, kayak ada orang jalan tapi nggak ada orang padahal. Udah gitu lampu yang ada di ruang tamu tengah nih tiba-tiba redup. Si Nadia beda lagi yang dia rasain. Dia ngerasa kayak ada orang yang bisik-bisik tapi nggak tahu siapa gitu. Kayak ada orang rame lah di lantai bawah. Karena udah banyak kejadian yang dialami sama Nadia nih, udahlah gue mau tutup kuping aja pengen tidur gitu ya. Semakin ditutup kuping sama Nadia, bau nih. Makin kerasa bau menyengat kayak bau-bau dupa gitu tapi nggak jelas apa. Setelah ngeliat kondisi Dimas udah nggak beres nih, nah Mira kepikiran nih anak gadisku kayak mana nasibnya. Pergilah si Mira nyamperin anak gadisnya si Mira, Nadia. Masuk ke kamar Nadia, begitu dibuka pintu gak ada nih. Anak gadisku kemana? Ngeliat si Nadia gak ada di kamarnya, Mira lah lari ke kamar balik lagi nyariin suaminya. Dia pengen ngasih tahu kalau anak gadis kita nih gak ada Pak. Akhirnya lah suaminya nyari si Nadia nih, anak gadisnya pergi kemana gitu ya. Dicarilah sama mereka berdua. Suaminya nemu pintu yang di belakang yang aku bilang tadi itu kebuka lebar. Ah curiga lah dia nih, pasti Nadia nih keluar lewat sini nih. Akhirnya keluarlah tuh suami istri lewat sana. Sampainya di luar, Pak Budi sama Bu Amira ini ngelihat lah anak gadisnya di ujung lagi berdiri gini, tatapannya kosong ke depan. Ngelihat kondisi di luar yang lagi hujan, disamperin lah tuh Nadia sama bapak emaknya. Udahnya sampai di titik berdirinya si Nadia ini, bapak sama emaknya ini nemu kejadian-kejadian yang aneh. Contoh, kaki Nadia lumuran kotor gitu. Di tangannya ada goresan tapi bentuknya lingkaran. Yang lebih aneh lagi, bapak emaknya datang nih Nadia masih gini aja dia, gak ngerespon ada orang gitu. Ngelihat begitu, emaknya lah peluk si Nadia. Pas sudah dipeluk baru si Nadia ini nangis. Makin dipeluk makin kencang tuh nangisnya. Pak Budi yang tadinya dia nggak percaya tuh sama yang gitu-gituan, dia mulai yakin kalau ini udah nggak beres nih. Dia penasaran apa yang sebenarnya dilihat sama Nadia. Dilihatlah sekeliling kebun teh kosong aja gitu. Tapi satu titik ujung yang dilihat sama Nadia ada bangunan yang samar-samar tapi kayak bangunan kosong. Nih kalau gue ngalamin kejadian begitu di villa ya, udah sih gue malam itu cabut sih gue. Nggak mikirin apa-apa lagi, gue cabut. Pagi harinya Pak Budi lah telepon pemilik villa. Tapi nomornya nggak aktif. Karena nomornya nggak aktif masih telepon lah lapor polisi Pak Budi. Tapi kata polisi, ini kita nggak bisa langsung ke sana nih Pak, karena lokasinya jauh, nggak bisa langsung kejangkau. Ngeliat suaminya nggak dapat solusi, sama Mira diajak lah, udahlah Pak kita masuk aja ngumpul di ruang tengah. Ngumpul lah mereka semuanya masuk ke ruang tengah. Semua pintu jendela ditutup. Si Dimas ini masih sama, dia masih tertidur pulas tapi badannya masih panas. Sedangkan si Nadia ya mirip-mirip kayak semalam, dia masih duduk di sofa tapi tatapannya masih kosong. Der, lo bayangin di situasi itu, ya udah segala macam kejadian udah kelewat gitu. Terus di pertengahan kebun teh gitu, pagi-pagi kan kabutnya tebel ya. Apalagi kalau cuacanya lagi mendung tuh bisa seharian tuh begitu tuh gak ada panas sama sekali. Udahnya suasana dan cuacanya begitu, mereka juga di dalam satu ruangan lagi pada ketakutan. Gak berani lah mereka ngelakuin aktivitas untuk keluar-keluar. Sampailah sore hari, ada yang ngetok pintu villa. Tapi ketoknya ini gak kayak orang bertamu kayak biasanya, ini ketoknya kayak orang panik gitu. Karena penasaran ditengoklah sama Pak Budi. Dari jendela tuh ditengok siapa nih sebenarnya tamu tapi kayak buru-buru banget. Pas ditengok ternyata Pak Warjo sama dua temannya yang Pak Budi nggak kenal nih siapa. Karena ditengok dari jendela itu adalah Pak Warjo yang Pak Budi kenal, dibukalah pintu itu sama Pak Budi. Jadi Pak Budi sama Bu Amira ini berdirilah depan pintu. Belum sempet nyambut Pak Warjo lah kayak tergesa-gesa gitu mau ngomong sesuatu. Jadi kata Pak Warjo tadi malam itu Pak Warjo ngelihat ada orang mondar-mandir di sekeliling villa dan kebun teh. Mereka semuanya pakai jubah warna hitam. Itulah alasan Pak Warjo datang ke sana sama temen-temennya. Dia pengen buru-buru udah cabut aja dari sini. Setengah bingung setengah ketakutan gitu ya. Pak Budi cuma jawab kayak enggak bisa Pak, kita baru mau pulang nih besok pagi. Nah disambut lagi lah sama temennya Pak Warjo tadi. Nggak bisa karena harus balik sekarang juga. Paling lama nanti malam. Kalau bisa sekarang. Kenapa begitu Bang? Karena nanti malam itu tanggalnya menurut bapak temennya Pak Warjo ini nih, itu tanggalnya pas. Orang-orang baju hitam ini dulunya sering ngelakuin ritual di tanggal yang sama dengan hari ini. Dengar itu, Mira udah nggak bisa respon apapun lah. Dia udah takut, panik. Suaminya Pak Budi yang sangat amat denial ini akhirnya gak ada pilihan lain selain kita harus pergi hari ini juga. Sore itu langitnya udah mulai gelap ya, jam-jam asar menuju maghrib gitulah. Akhirnya buru-buru lah mereka ngemas barang-barang mereka untuk masuk ke mobil biar cepet-cepet bisa pada cabut sebelum waktunya jadi malam. Di tengah-tengah situasi genting itu udahnya hujan, petir,
gelap gitulah. Di tengah-tengah situasi itu bapaknya ini Pak Budi ini dari dapur, jendela yang gue bilang dari tadi tuh, dia ngelihat kayak cahaya redup gitu, tapi samar-samar. Karena penasaran disamperin lama Pak Budi. Dari jendela itu dia tengok ke belakang. Ternyata tempat yang ditemuin sama Nadia itu kebuka. Pak Budi yang dari awal nggak tahu tempat ini dan Nadia nggak pernah cerita. Turunlah dia ke bawah. Turun ke tangga itu ke bawah. Di sanalah dia ngelihat apa yang diomongin temennya Pak Warjo tadi. Ada benernya. Ada lingkaran kayak abu gitu, lilin segala macem. Kayak prepare gitu. Kayak mau persiapan bener-bener. Mau ada ritual yang baru mau dimulai. Tapi yang aneh, pas sudah Pak Budi masuk, Pak Budi lah nggak ngelihat satu orang di sana, satu orang pun nggak lihat dia. Nggak pikir panjang karena panik lah sama Pak Budi tuh, pintu ditutup sama dia. Balik lagi dia ke ruang tengah, dia ngajak semuanya yang ada di situ, udahlah buru-buru kita, cepet. Dibantuin sama Pak Warjo, akhirnya mereka lah kemas-kemas semua barang yang ada di dalam, dikeluarin, dikumpulin di teras. Sebelum masuk mobil, pas semua barang masih di teras, mereka masih ngumpul di teras juga, kedengerlah dari belakang suara kayak orang doa, aneh gitulah. Yang kalau diinget-inget ini suaranya mirip sama suaranya si Dimas waktu lagi nego. Suaranya nggak kedengar begitu jelas karena kan kondisinya petir sama hujan gitu ya. Tapi lama-lama karena suaranya makin kencang nih, makin panik lah mereka satu keluarga. Yang tadinya mereka mau masuk ke mobil, jadilah mereka ngikut sama Pak Warjo. Dibawa sama Pak Warjo di rumah keluarganya yang ada di sekitaran kebun sana. Di rumah kecil ini ternyata satu keluarga Pak Warjo tuh udah nungguin Pak Warjo sama mereka. Ya sudah, karena emang dirasa sudah malam, akhirnya bermalam lah satu keluarga ini, keluarga Pak Budi di tempat keluarganya Pak Warjo. Walaupun sudah dirasa aman, yang lihat semua kejadian panjang tadi, Mira sama suaminya masih ngerasa ini mereka masih bingung, antara takut dan bingung lah, nggak bisa dijelasin. Akhirnya malam itulah udah tidur aja, dipeluk tuh anak-anaknya, dan suaminya Pak Budi ini duduk kayak gitu, dia sendiri bingung kayak yang habis terjadi tuh apa, dan hampir aja nih satu keluarganya labas. Itu dia cerita sekte-sekteannya. Gue masih penasaran ya, yang dilihat sama Nadia di ujung tuh apa?